dosen pada kesempatan ini Bu Sumartini gitu ya, dengan pelaksananya yang pertama yakni Saudari Fahrani dan yang kedua Saudara Rafliandi gitu ya. Lalu pembahasnya yang pertama ada Nida Hamidah dan saya sendiri Farid Media. Adapun moderatornya dari Harisma gitu ya. Maka dari itu untuk mempercepat waktu dan tidak berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada Saudari Harisma untuk membuka seminar pada kali ini. Mangga. Ya, terima kasih Farid. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran di mata kuliah Seminar Pendidikan Ekonomi. Adapun agenda kita pada siang hari ini masih sama ya, yakni menyimak seminar makalah penelitian yang telah diselesaikan. Pada siang hari ini tuh ada dua penyaji seperti yang tadi udah disampaikan sama Farid, ada Fahrani dan juga Rafliandi. Untuk waktunya itu sekitar 10 menit ya untuk masing-masing pembahas. Maka dari itu untuk mempersingkat waktu kepada Saudari Fahrani dan pembahasnya itu Nida Hamidah, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Risma sebagai moderator. Di sini saya akan mempresentasikan terkait judul makalah saya, yaitu pengaruh pendidikan kewirausahaan, media sosial, dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa SMK, survei pada siswa kelas 11 SMK di Kecamatan Tanjung Selatan. Nah, adapun latar belakangnya, seiring dengan berkembangnya zaman, tuntutan persaingan tenaga kerja akan semakin ketat. Keterbukaan berusaha kerja di tingkat internasional, persaingan kualitas SDM yang juga semakin ketat di semua sektor pekerjaan, banyaknya para pencari kerja dan semakin ketatnya persaingan yang tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan banyak orang tidak mendapatkan kesempatan kerja. Nah, berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia saat ini tercatat hingga pada 30 Desember tahun 2021 berjumlah 273 juta jiwa. Sebanyak 138 juta jiwa adalah laki-laki, sedangkan 135 juta jiwa lainnya adalah perempuan. Nah, jumlah yang semakin banyak menyebabkan permasalahan bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pertumbuhan penduduk Indonesia, menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan berkembangnya lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Nah, dapat dilihat pula pada tabel 1 tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi, khususnya di kalangan terdidik. Angkatan pendidikan yang menganggur mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, data yang diperoleh menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki angka yang cukup tinggi dalam tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi. Nah, banyak siswa setelah lulus sekolah dominan menjadi pencari kerja daripada menciptakan lapangan kerja. Menumbuhkan minat kewirausahaan pada siswa dipercaya mampu menjadi alternatif untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dengan adanya kewirausahaan, seseorang mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain. Nah, menurut Sumanto mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan manusia yang mempunyai moral, sikap, dan keterampilan wirausaha adalah dengan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menghasilkan output siswa yang berkualitas. Pengetahuan kewirausahaan mendukung nilai-nilai wirausaha, sehingga diharapkan menumbuhkan jiwa usaha untuk berwirausaha. Dengan adanya pendidikan mengenai kewirausahaan, maka diharapkan siswa mempunyai minat untuk mengembangkan dirinya dalam berwirausaha. Oleh sebab itu, dengan meningkatkan minat
siswa untuk berwirausaha, maka akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. Nah, berdasarkan latar belakang, maka dengan ini saya melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Media Sosial, dan Lingkungan Keluarga terhadap minat berwirausaha siswa SMK di Kecamatan Tambun Selatan. Selanjutnya, adapun perumusan masalah penelitian. Yang pertama itu, bagaimana gambaran umum minat berwirausaha siswa di SMK di Kecamatan Tambun Selatan. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara media sosial terhadap minat berwirausaha siswa? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa? Kemudian, adapun tujuan penelitian, yaitu mengetahui gambaran umum minat berwirausaha siswa di SMK di Kecamatan Tambun Selatan. Yang kedua, mengetahui pengaruh antara pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara media sosial terhadap minat berwirausaha siswa. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa. Nah, adapun kegunaan penelitian ini yaitu yang pertama, ada kegunaan teoritis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan. Yang kedua itu ada kegunaan praktis. Bagi penulis, penelitian ini berguna dalam menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh pendidikan kewirausahaan, media sosial, dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa. Bagi pembaca, penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai media informasi terkait konsep keilmuan tentang pengaruh pendidikan kewirausahaan, media sosial, dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa, baik secara teoritis maupun praktis. Nah, adapun kerangka teoritis, yang pertama itu ada pendidikan kewirausahaan. Menurut Saifuddin, pendidikan kewirausahaan adalah usaha secara sadar untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pelatihan kepada seseorang agar berminat untuk memilih karir sebagai wirausaha. Nah, sedangkan menurut Jones, pendidikan kewirausahaan adalah proses yang membekali individu kemampuan untuk mengenali peluang komersial, wawasan, harga diri, pengetahuan, keterampilan untuk bertindak. Adapun 3 hal terkait tujuan pendidikan kewirausahaan, yaitu mendidik untuk kewirausahaan, mendidik mengenai kewirausahaan, dan mendidik dalam atau melalui kewirausahaan. Selanjutnya ada media sosial. Menurut Boyd, pengertian media sosial yaitu sekumpulan perangkat lunak yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang agar dapat berkumpul, berbagi, berkomunikasi, serta pada suatu kasus tertentu saling bekerja sama. Nah, peran media sosial semakin diakui dalam mendongkrak kinerja bisnis. Media sosial memungkinkan bisnis kecil dapat mengubah cara berkomunikasi dengan pelanggan, memasarkan produk dan jasa, serta saling berinteraksi dengan pelanggan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik. Media sosial mempunyai kekuatan pada user-generated content, di mana suatu ide-ide diciptakan oleh penggunanya, bukan diciptakan oleh editor sebagaimana di media massa. Selanjutnya ada lingkungan keluarga. Menurut Putu Eka, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Di lingkungan keluarga, anak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dorongan, bimbingan, keteladanan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari orang tua, sehingga anak dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya demi perkembangannya di masa mendatang. Adapun faktor-faktor yang terkandung dalam lingkungan keluarga, yang pertama itu ada cara orang tua mendidik, yang kedua relasi antar anggota keluarga, yang ketiga suasana rumah, keempat keadaan ekonomi keluarga, kelima pengertian atau perhatian orang tua, keenam latar belakang kebudayaan.
Nah, selanjutnya itu ada minat berwirausaha. Menurut Roynaldi, minat wirausaha adalah segala gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang, karena membawa manfaat bagi dirinya. Nah, minat menjadi wirausaha didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk bekerja mandiri atau menjalankan usahanya sendiri. Minat berwirausaha perlu ditumbuh kembangkan oleh peserta didik untuk mempersiapkan menghadapi dunia kerja yang semakin sempit. Ini peluang di masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada beberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Kunto Wicaksono dan Novi Trisnawakti memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa. Berdasarkan hal tersebut, saya membuat kerangka pemikiran sebagai berikut dengan hipotesisnya, yaitu yang pertama, hipotesis pertama terdapat pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh media sosial terhadap minat berwirausaha siswa. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh pendidikan kewirausahaan, media sosial, dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasional. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan analisis data yang bersifat kuantitatif. Sedangkan penelitian korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara dua variabel atau lebih, serta untuk mengetahui seberapa besar hubungan antar variabel yang diteliti. Nah, adapun objek dan subjek penelitian, objeknya yang diteliti dalam penelitian ini adalah minat berwirausaha, pendidikan kewirausahaan, media sosial, dan lingkungan keluarga. Sedangkan untuk subjeknya yaitu siswa kelas 11 SMK di Kecamatan Tambun Selatan. Adapun data yang sumber data, datanya berupa data kuantitatif hasil kuesioner atau angket, dan sumber datanya data primer diperoleh dari penyebaran angket kepada siswa SMK kelas 11 di Kecamatan Tambun Selatan, dan data sekundernya diperoleh dari media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, dan dokumen. Nah, sedangkan untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMK di Kecamatan Tambun Selatan. Nah, pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling, yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini siswa kelas 11 SMK di Kecamatan Tambun Selatan. Berikutnya ada pun teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, yaitu proses-proses pengamatan dan ingatan. Yang kedua itu ada wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan menanyakan langsung dari narasumber. Yang ketiga itu dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Yang keempat itu ada angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan dan pernyataan di kuesioner yang disebar kepada responden harus sesuai dengan variabel yang akan diteliti sebagai bentuk pengukuran dari indikator-indikator variabel X dan Y. Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada siswa kelas 11 SMK di Kecamatan Tambun Selatan. Nah, adapun teknik analisis data yang dilakukan, yang pertama itu ada analisis statistika deskriptif, meliputi rata-rata, standar deviasi, varian, nilai minimum,
nilai maksimum dan persentase. Yang kedua itu ada analisis regresi linear berganda. Kemudian dilakukan juga uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas dan uji multikolinearitas. Selain itu juga dilakukan uji hipotesis dengan menguji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Farah atas pemaparannya. Mungkin langsung aja ya kepada pembahas yaitu Nida Hamidah. Dipersilakan untuk memberikan saran, kritik, dan pertanyaan mungkin kepada penyaji yaitu Fahrani. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Fahrani atas penjelasan dari penelitian yang ingin dilakukannya. Nah, pertama saya ingin mengomentari proposalnya sedikit. Masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan pedoman UPI, seperti dari ketentuan halamannya itu yang seharusnya 433 itu beberapa poin masih ada yang belum sesuai gitu. Jadi atas sama bawahnya udah sesuai, tapi di tengah ada yang belum. Terus juga ada kalimat yang di-highlight atau diwarnai, mungkin itu bisa dibetulkan ya. Nah, kemudian izin bertanya, yang pertama, di sini kan Fahrani mengambil variabel bebasnya itu ada variabel pendidikan kewirausahaan, media sosial, dan lingkungan keluarga. Nah, untuk variabel media sosial, ingin bertanya pemanfaatan media sosial seperti apa yang dapat memberikan pengaruh terhadap minat berwirausaha siswa. Apa gitu yang harus dilakukan oleh siswa dengan media sosial yang dimilikinya agar minat berwirausaha siswa itu meningkat. Nah, yang kedua, pada penelitian sebelumnya yang Fahrani ambil itu kan disebutkan bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, lingkungan keluarga seperti apa yang dapat memberikan pengaruh positif untuk minat berwirausaha siswa, dan bagaimana cara meningkatkannya gitu, meningkatkan variabel lingkungan keluarga ini agar variabel minat berwirausahanya itu meningkat. Kemudian yang ketiga, mengapa ingin melakukan penelitiannya di SMK di Kecamatan Tambun Selatan. Segitu, apakah bisa dipahami pertanyaannya? Ya, bagaimana Fahra? Ya, boleh langsung dijawab saja ya. Oke, silakan. Yang pertama itu terkait media sosial yang dapat memberikan pengaruh terhadap minat berwirausaha siswa. Itu bisa kita ketahui untuk saat ini sudah banyak orang yang mempunyai media sosial. Nah, di mana media sosial ini bisa mempengaruhi kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Nah, media sosial ini mampu mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi secara terbuka, memberi komentar, serta bebas membagikan informasi dalam waktu yang cepat. Nah, sekarang juga sudah banyak gitu ya orang yang berjualan dan berbisnis menggunakan media sosial, dan banyak juga penjual yang mempromosikan menggunakan influencer. Nah, sehingga hal-hal tersebut itu secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemikiran siswa terhadap minat berwirausaha siswa. Yang kedua itu terkait lingkungan keluarga yang memiliki pengaruh positif ya. Nah, contohnya itu keluarga yang memberi dukungan serta pengaruh positif terhadap minat berwirausaha yang dimiliki anaknya. Maka siswa akan memiliki minat berwirausaha yang tinggi. Namun kalau misalnya keluarga tidak mendukung seseorang untuk berwirausaha, maka minat berwirausaha itu akan semakin kecil atau tidak memiliki minat berwirausaha. Nah, selain itu juga bisa terkait gitu pada latar belakang pekerjaan orang tua. Nah, biasanya orang tua yang memang berwirausaha akan berdampak kepada minat wirausaha anaknya. Nah, selanjutnya cara meningkatkan variabel lingkungan keluarga. Sebenarnya untuk variabel lingkungan keluarga ini di luar kemampuan siswa. Jadi untuk merubah lingkungan keluarganya itu ditambah lingkungan keluarga setiap orang itu berbeda kan. Jadi sedikit sulit gitu. Tapi hal-hal yang dapat dilakukan bisa dengan meningkatkan ilmu parenting orang tuanya. Sehingga orang tua
bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk anak yang mampu membantu, mendukung, serta mengarahkan anaknya. Yang terakhir itu terkait tempat penelitian di Kecamatan Tambun Selatan ya. Nah, kebetulan saya tinggal di Kecamatan Tambun Selatan, sehingga saya ingin berkontribusi. Ditambah lagi, Kecamatan Tambun Selatan itu termasuk ke dalam Kabupaten Bekasi, yang masih termasuk ke dalam daerah industri. Tapi saya sempat membaca berita bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi cukup tinggi. Hal tersebut juga membuat saya menjadi tertarik untuk melakukan penelitian di Tambun Selatan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Nida Hamidah sudah memberi masukan juga. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Fahrani atas jawabannya. Bagaimana Nida? Apakah sudah cukup jawaban dari Fahra? Sudah cukup. Terima kasih, Fahra. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan kritik, saran, dan masukannya atau pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Sumartini untuk mungkin barangkali ada masukan. Biasa ya lagi puasa bicara ya, semua nggak ada yang bisa bicara kecuali yang sudah ditunjuk. Ini gimana sih, budayanya jelek banget. Mahasiswa kok dalam seminar nggak ada yang nanya satupun kecuali yang sudah ditunjuk. Itu nggak dapat apa-apa ya, cuman ikut mengaktifkan Zoom aja jadi yang lainnya. Tidur juga sama, nggak dapat apa-apa gitu. Materinya sudah cukup bagus, tapi mahasiswa yang lainnya pesertanya kok diam semua. Itu jadi percuma gitu ya. Yang penting tuh kalian yang banyak komentar, bukan dari Ibu. Ini kok yang lain diam setiap pertemuan ini. Lanjutkan aja. Baik Ibu, mungkin dari yang lain ada yang ingin dibahas dari pemaparan yang tadi Farah udah jelaskan? Kalau nggak ada mungkin dilanjut aja ya ke penyaji kedua mungkin barangkali. Karena dari Ibu juga tidak ada yang mungkin Bu. Baik, kalau gitu langsung saja kepada penyaji kedua gitu, Saudara Rafriandi Fadilah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator, izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafliandi Fadilah dengan NIM 1905275. Di sini akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya mengenai pengaruh penerapan model pembelajaran problem-based hybrid learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi. Latar belakangnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, salah satu keterampilan yang penting dikembangkan oleh peserta didik yaitu keterampilan berpikir kritis. Hal ini tentunya diperlukan dalam perkembangan pembelajaran siswa di kelas. Kemudian selanjutnya terdapat masalah bahwa di sekolah itu pendidikannya terlalu menekan otak untuk mereka agar menghafal bahan ajar. Jadi tidak berpikir secara kritis ataupun berpikir secara tingkat tinggi. Gitu. Jadi siswa hanya dituntut untuk menghafal materi yang akan dipelajari.
Kemudian selanjutnya ada perbedaan motivasi belajar sebelum ada pandemi COVID dan juga setelah ada pandemi COVID-19. Yakni mengalami penurunan sebesar hampir 20% gitu motivasi belajarnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama pada 2021. Jadi penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman materi juga hasil belajar siswa menurun gitu. Nah, untuk meningkatkan kembali hasil belajar ataupun pemahaman materi siswa tersebut, di sini diangkat salah satu model pembelajaran yang dapat mengatasi masalah tersebut, yakni model pembelajaran problem-based learning. Nah, problem-based learning ini karena kita pada era new normal sedang mengalami masa transisi, yakni ada pembelajaran hybrid, maka problem-based ini digabungkan dengan hybrid learning menjadi problem-based hybrid learning yang diajukan untuk mengatasi masalah yang tadi keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ditarik rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran problem-based hybrid learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi. Nah, selanjutnya tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan mode pembelajaran problem-based hybrid learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi. Adapun kegunaannya, yakni secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam pendidikan yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran problem-based hybrid learning dan hubungannya dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, kegunaan secara praktis. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi praktisi pendidikan ataupun guru sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada masa transisi dari pembelajaran daring menjadi pembelajaran konvensional kembali. Selain itu juga dapat menjadi masukan dan bahan kajian pada penelitian di masa yang akan datang. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Berpikir kritis menurut John Dewey adalah pola pemikiran yang dikembangkan secara aktif, berkelanjutan, serta mengkaji pemahaman atau pengetahuan lebih mendalam secara tidak tergesa-gesa dan membuat kesimpulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, model pembelajaran menurut Joyce dan Weil dalam Rusman 2012 halaman 133 menyebutkan bahwa rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum ataupun pembelajaran jangka panjang dan merancang bahan-bahan pelajaran serta membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya. Selanjutnya, model pembelajaran PBL ini berakar dari keyakinan John Dewey dalam Abidin 2014 halaman 158. Ia menulis bahwa pendekatan utama yang sebiasanya dilakukan ataupun digunakan untuk setiap mata pelajaran di sekolah adalah pendekatan yang mampu merangsang pikiran siswa untuk memperoleh segala keterampilan yang bersifat non-skolastik. Nah, menurut Taylor, pada tahun 1995 mengemukakan bahwa awal mulanya hybrid learning ini merupakan pembelajaran campuran ataupun pembelajaran blended yang berawal pada tahun 1990 sebagai metode pengajaran baru untuk pembelajaran jarak jauh melalui penerapan teknologi dan internet. Nah, jadi problem-based hybrid learning ini merupakan konsep pembelajaran PBL yang dilakukan dengan memadukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara daring.
teori yang melandasi problem-based hybrid learning ini adalah teori John Dewey dalam bukunya yang berjudul Democracy and Education 1950 halaman 89 sampai 90 dalam Dwi Siswoyo dan kawan-kawan. Nah, ditarik kerangka berpikirnya menjadi problem-based hybrid learning ataupun PBHL berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan teori konstruktivisme yang dipaparkan oleh John Dewey. Nah, di sini penulis sudah mengambil 10 jurnal terdahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan problem-based learning, problem-based hybrid learning, dan juga kaitannya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Di penelitian yang pertama disebutkan bahwa PBL ini berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran hybrid di era new normal. Selanjutnya juga di 2019 oleh Alan Hartono, hybrid learning berpengaruh terhadap capaian berpikir kritis siswa. Dan adapun penelitian yang dilakukan oleh Yunda pun mengatakan bahwa berpikir kritis siswa ini dapat ditingkatkan oleh model pembelajaran problem-based learning. Tapi pada tahun 2013 oleh Rizky, penelitiannya menyebutkan bahwa PBL ini tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, tetapi mampu meningkatkan aktivitas siswa pada materi pokok lingkungan. Nah, selanjutnya, di selanjutnya pun penelitian ini dilakukan dengan variabel-variabel yang berbeda-beda, tetapi di dalam penelitiannya semua menyebutkan bahwa terdapat peran pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran problem-based hybrid learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini yang digunakan adalah weak experiment atau pre-eksperimen. Penelitian ini tidak menggunakan kelompok pembanding ataupun kelompok kontrol untuk membandingkan dengan kelompok eksperimen menurut Frankel dan Wellen tahun 2012. Desain penelitiannya menggunakan one group pretest post-test design menurut Frankel dan Wellen 2012. Objek dan subjek penelitian pada penelitian ini, yakni objek penelitiannya kemampuan berpikir kritis siswa sebagai variabel Y dan juga model pembelajaran problem-based hybrid learning sebagai variabel X. Dan subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 IPS di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung. Populasi dan sampel pada penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas 10 IPS di MA Negeri 1 Kota Bandung. Kemudian metode pengambilan sampel yang digunakannya adalah metode random sampling dengan teknik simple random sampling. Selanjutnya, teknik dan alat pengumpulan data menggunakan angket kuesioner yang merupakan daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Di sini yang akan ditelitinya adalah bidang ekonomi. Dan selanjutnya ada instrumen penelitian, yakni
berupa soal pretest dan posttest mengenai kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, sebelum ke teknik analisis data, di sini dilakukan analisis instrumen yang digunakan. Soal pretest dan juga posttest kemampuan berpikir kritis siswa yang digunakan dianalisis terlebih dahulu menggunakan uji kesukaran, uji validalitas, uji reliabilitas, dan uji daya pembeda. Hasil uji coba ini dianalisis menggunakan program Anates V4. Tujuannya adalah untuk menjaring soal-soal berdasarkan tingkat kesukaran, bahwa soal tersebut tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah gitu untuk dijadikan sebagai soal pretest maupun soal posttest di penelitian ini. Nah, yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini teknik analisis datanya menggunakan yang pertama uji asumsi klasik, menggunakan uji prasyarat atau uji normalitas. Uji prasyarat ini menggunakan SPSS dengan metode Shapiro-Wilk untuk melakukan uji pada hasil pretest dan posttest. Kemudian yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas ditujukan untuk mengetahui varian dari berapa populasi sama atau tidaknya. Yang ketiga, ini uji normalitas. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah data tes berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini tergantung dari hasil uji prasyarat. Nah, uji prasyarat ini jika uji prasyarat ini menunjukkan data terdistribusi normal dan homogen, maka pengujian hipotesis menggunakan uji T. Sementara apabila data tidak berdistribusi normal, maka untuk uji hipotesis menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon-Singh-Rank. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Rafli atas pemaparannya. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Saudara Farik Irhamudia yang akan memberikan kritik, saran, serta masukan atau pertanyaan kepada Rafli. Mangga, Farik. Baik, terima kasih Risma gitu ya. Gitu ya. Terima kasih gitu ya, tadi penyampaiannya cukup bagus gitu ya. Nah, adapun kritik saran pertama yang ingin saya sampaikan terkait teknik penulisan gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya di proposalnya sudah bagus sih, maksudnya sudah sesuai gitu ya dengan buku kuning. Cuman ada satu yang saya perhatikan itu kurang gitu ya. Yang pertama itu di daftar isi. Jadi di daftar isi Raffi di situ masih menggunakan subjudulnya itu masih menggunakan huruf A B C D E F gitu ya. Sedangkan pada buku kuning itu sudah yang terbaru gitu ya, sudah diupdate itu subjudul itu sudah diganti menjadi angka 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi subjudulnya mengikuti subjudulnya gitu. Jadi misalkan 6.1.1, 6.1.2, jadi enggak dari F gitu, misalkan F.1 gitu ya. Mungkin itu ya terkait teknik penulisan. Selebihnya sudah bagus lah saya perhatikan gitu ya, sudah sesuai dengan buku kuning karena saya mengikuti buku kuning juga gitu ya, penyusunan yang saya juga gitu. Lalu berikutnya terkait isinya gitu ya, terkait kontennya menarik gitu ya, urgensinya menurut saya juga sudah ada gitu ya. Kan sekarang pembelajaran sudah blended gitu ya, sudah hybrid gitu ya, yang namanya learning pembelajaran itu gitu ya, ada yang online ada yang offline gitu kan. Nah tapi variabel PBHL atau problem based hybrid learning ini kalau saya perhatikan kayak baru gitu ya, saya juga baru dengar gitu, atau maksudnya yang baru baca juga gitu.
Nah, dilihat dari penelitian terdahulu yang di proposal Rafli itu, cuman beberapa gitu, nggak semuanya tentang variabelnya tentang PBHL gitu. Pertama tanya dulu, Fri, kesulitan nggak terkait sumbernya gitu, terkait variabel ini? Langsung dijawab aja, Rick. Ya, ini mah dijawab aja, nanya pintas aja gitu. Susah nggak sumbernya terkait variabel PBHL? Nah, untuk ini kan sesuatu yang baru gitu ya, karena booming karena pandemi gitu, pembelajaran hybrid ini. Nah, jadi cukup kesulitan untuk menemukan penelitian terdahulu yang sesuai gitu. Jadi saya mencarinya di beberapa yang ada hybridnya, di beberapa yang ada problem based learningnya gitu. Oh iya, iya. Berarti dari sumber-sumber terkait PBL sama hybrid learning lah gitu ya, disatukan lah gitu ya, biar dapat juga. Tadi juga saya perhatikan udah adalah gitu ya teorinya, bagus ya gitu ya. Nah, mungkin untuk teori mah saya kurang begitu tahu lah gitu ya, mungkin nanti Ibu Sumber atau siapa gitu yang lebih tahu untuk mengomentari gitu. Terus terkait ini, Pli, terkait metode, Pli. Di situ Raffi kan tadi bilang menggunakan weak experiment atau pre-eksperimental gitu ya. Kan yang namanya pre-eksperimental gitu ya. Nah, kenapa tidak menggunakan ini, Pli? Tidak menggunakan kuasi gitu, kuasi eksperimen gitu? Karena setahu saya gitu ya, waktu kuliah dengan Prof. Dadang gitu, biasanya mahasiswa pendidikan ekonomi itu metode penelitiannya kalau eksperimen itu menggunakannya kuasi gitu, enggak yang pre-eksperimental gitu, Pli. Barangkali seperti itu, Pli, pertanyaannya, Pli. Baik, Farid. Di sini menggunakan pra-experimental design karena desain ini merupakan eksperimen sungguh-sungguh gitu. Jadi variabel yang ditelitinya pun lebih ini gitu, tanpa membandingkan ke kelas eksperimen, jadi lebih dapat dipahami paradigmanya gitu. Jadi tidak lebih akurat. Nah, jadi lebih akurat dalam meneliti kelas yang sebelumnya dilakukan tidak melakukan model pembelajaran yang melakukan model pembelajaran konvensional, dan kemudian setelah dilakukan problem based hybrid learning ini bagaimana gitu hasilnya. Jadi mungkin karena ingin lebih akurat aja gitu, Rick, di penelitian ini. Oke. Mungkin kalau dari saya selebihnya cukup gitu ya, karena tadi dirasa cukup jelas juga lah gitu penyampaiannya gitu ya. Mungkin saya serahkan kepada moderator atau barangkali teman-teman yang lain gitu, jika ada pertanyaan saya serahkan gitu. Suaranya nggak kedengaran, nggak ada suaranya. Kurang terdengar, Bu. Halo Ibu, suara saya yang kurang terdengar ya, Bu? Mungkin Iya. Iya, barangkali mungkin dari yang lain ada pertanyaan untuk Rafli. Saya izin bertanya. Iya, mungkin untuk Dianisa dulu ya, Zahwa nanti setelah Dianisa baru. Ya, mangga Dianisa untuk diajukan pertanyaannya. Izin bertanya kepada Rafli, kan tadi disebutkan ya bahwa Rafli dalam penelitiannya itu akan menggunakan metode eksperimen. Nah, kira-kira dengan variabel tersebut nantinya itu akan dicoba atau dieksperimenkan ke kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi apa gitu. Apakah dapat dipahami pertanyaannya? Ya, gimana Rafli? Mau langsung dijawab? Ya, boleh langsung dijawab. Baik. Nah, jadi penelitian ini gitu kan di mata pelajaran ekonomi. Nah, salah satu
kompetensi dasar di ekonomi yang menurut saya butuh pemahaman berpikir kritis itu salah satunya adalah KD 3.5 pada materi ekonomi kelas 10 gitu, mengenai otoritas jasa keuangan, lembaga dan juga lembaga keuangan gitu. Karena itu kan masalah-masalahnya terdapat pada kehidupan sehari-hari mengenai perbankan ataupun leasing ataupun kredit yang kayak gitu kan, masalah-masalah di kehidupan sehari-hari siswa gitu. Jadi mungkin kompetensi dasarnya adalah di KD.5 itu. Begitu dia. Ya, baik. Berarti tadi kalau tidak salah variabelnya itu kemampuan berpikir kritis ya. Jadi dengan metode eksperimen dan juga materi yang tadi disebutkan diharapkan dapat kemampuan berpikir kritisnya itu tinggi, seperti itu ya, Rafli. Baik, terima kasih. Sama-sama, Dian. Baik, mungkin dari Dian cukup ya, Dian. Nah, jadi mungkin langsung selanjutnya dari Zahwa tadi ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Zahwa. Ya, sebelumnya izin off cam ya, karena dari tadi keluar masuk Zoom terus. Saya ingin bertanya sama Rafli. Rafli ini penelitiannya akan dilakukan di MA ya tadi tuh. Lah kenapa bukan di SMA? Terima kasih. Baik, izin langsung jawab ya, moderator. Iya, boleh Rafli. Jadi penelitian ini dilakukan di MA gitu karena saya sendiri sebagai alumni Madrasah Aliyah gitu ingin melakukan kontribusi lebih terhadap Madrasah Aliyah gitu, karena penelitian-penelitian yang saya temui gitu kebanyakan di SMA ataupun di SMK gitu. Jadi masih belum banyak penelitian yang dilakukan di MA, padahal penelitian tersebut tetap perlu dilakukan gitu di SMA ataupun di MA gitu. Menurut saya seperti itu, Zahwa. Oh iya, mungkin nanti disesuaikan juga dengan kebutuhan dari sekolahnya atau dari kelasnya. Jika memang sekolahnya itu kayak terasa terdapat masalah dan butuh untuk dilakukan eksperimen ini, mungkin bisa dilakukan ya, Rafli ya? Ya begitu, Zahwa. Soalnya kan kayak yang kita ketahui gitu ya, SMA lulusan terbaik itu biasanya dari SMA gitu. Nah, dari Madrasah Aliyah ini masih dipandang sebelah mata gitu. Jadi saya ingin melakukan penelitian apakah berpengaruh atau tidak gitu problem based hybrid learning ini di Madrasah Aliyah gitu. Begitu sih, Zahwa, jawaban. Ya baik Rafli, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahwa. Barangkali dari yang lain ada lagi pertanyaan untuk Rafli? Boleh izin memberi masukan? Boleh, Farah, silakan. Nah, untuk Rafli, aku perhatiin itu masih ada kutipan yang masih belum ada citasinya. Mungkin bisa diperbaiki lagi di bagian kerangka teoritis. Kemudian juga ada citasi yang nggak sesuai sama daftar isinya, mungkin bisa diperbaiki lagi. Udah itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Fahra atas saran dan kritikannya. Baik ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nida, barangkali? Atau cukup? Oke. Kalau gitu saya serahkan kepada Ibu Sumartini, barangkali ada kritik, saran, atau masukan untuk Rafli. Mangga, Ibu. Coba tadi judulnya apa? Tadi judulnya itu eksperimen. Judulnya itu problem based hybrid learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, Bu. Itu eksperimen bukan? Iya, Bu, eksperimen. Oh, eksperimen harus disebut di atasnya eksperimen. Penelitian eksperimen gitu di judulnya. Ya, baik, Bu. Kalau Anda tidak eksperimen, Anda harus survei dulu berapa banyak guru yang sudah menggunakan model pembelajaran itu. Dan itu terbatas ya, kalau di Bandung hanya ada 2 negeri itu.
Iya, Bu. Hanya dua-dua. Jadi kalau eksperimen bisa di satu sekolah, tapi beberapa kelas. Tapi kalau tidak eksperimen, itu harus beberapa sekolah. Jadi mannya mungkin harus ada man swasta, man negeri. Kalau man negeri hanya ada 2 sekolahnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, itu tolong diperhatikan lagi ya. Barangkali sudah cukup ya untuk yang presentasi itu. Dan ini mungkin ketua kelas atau penanggung jawab ini adalah yang terakhir ya, sudah selesai semua. Iya Bu, untuk yang dengan Ibu ini minggu terakhir Bu. Sudah selesai semua, Farid? Masih ada sih Bu. Kamu tuh nggak ada suaranya, terlalu jauh mungkin ke mic-nya. Ya Bu, kalau untuk yang seminar dengan Ibu itu minggu ini udah minggu terakhir, tapi masih ada Bu mahasiswa yang belum, tapi dengan Pak Kusneni gitu Bu, setelah Lebaran masih ada Bu. Jadi kalau untuk kelas ini udah selesai semua ya? Ya, untuk yang dengan Ibu sudah selesai Bu. Iya, kecuali dengan Pak Kusnendi ya, itu urusan Pak Kusnendi ya. Oke, Ya. Kalau begitu terima kasih ya, sudah selesai semua. Mohon maaf lahir batin ini menghadapi Idul Fitri dan sudah selesai program kita. Tapi tetap di absensi itu harus mengikuti ya, karena kita sekali pertemuan jadi 2 sesi. Itu nanti di spot tetap harus diisi sama ketua kelas setiap minggu ya, sampai minggu ke-14 ya. Itu barangkali Farid ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Sehat semua. Semester depan kita sudah mulai tatap muka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu lahir batin. Sama-sama. Saya izin lift ya. Baik Ibu.